Menantu Super Sang Dewi. Bab 101 Perceraian. Saat Su Yan keluar dari aula dalam, dia tampak putus asa. Orang-orang sangat ingin tahu. Xia Yulan kembali lebih awal karena dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ma Hai bersikeras mengirim Su Yan dan Lin yang kembali ke Jiangcheng. Adapun para petinggi di Jiangcheng, mereka berada dalam dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin menjilat Lin Yang, tetapi khawatir akan pembalasan dari keluarga besar di Guangliu dan bahkan keluarga Du Yanjing. Mereka ingin menjauh dari Lin Yang, tetapi melihat kekuatan keluarga Xia dan masa depan grup Yang Hua, mereka tidak berani meremehkannya. Untuk sesaat, para bos ini sangat berkonflik. Lin Yang sudah kehilangan kepercayaan pada mereka dan mengabaikan mereka. Yaner, ada apa denganmu? Ayah, apa yang kau katakan pada Yaner? Melihat wajah Su Yan yang pucat, Zhang Qingyu dengan gugup menarik tangan kecilnya dan bertanya. Tuan Zhang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Baiklah, hari sudah malam. Sebaiknya kau kembali. Jangan membuat Tuan Ma dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Oh, baiklah. Zhang Qingyu mengangguk, tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Ayah, bagaimana dengan ibu? Hah, apa yang sedang dia lakukan? Aku belum menyelesaikan masalah dengannya, dan sekarang seorang wanita ikut campur dalam masalah ini. Wajah Tuan Zhang berubah dan dia berkata dengan marah. Zhang Qingyu tidak mengatakan apa-apa. Pokoknya, kalian harus kembali. Keluarga Zhang akhir-akhir ini sedang gelisah. Sudah saatnya aku mengurus tradisi keluarga ini. Kalian sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Tuan Tua Zhang menghentakkan kakinya dengan marah. Beberapa anggota keluarga Zhang tampak malu. Nyonya Tua Zhang telah kembali ke kamarnya sejak lama. Zhang Qingyu juga tahu bahwa bukanlah ide yang baik untuk tinggal lebih lama, jadi dia dan Su Guang masuk ke mobil Ma Hai dan meninggalkan keluarga Zhang. Setelah rombongan orang itu pergi, keluarga Zhang yang semula ramai, tiba-tiba menjadi sepi. Tuan Zhang menarik napas dalam-dalam, sedikit tekad terlihat di matanya. Apa yang terjadi hari ini merupakan pukulan besar baginya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa keluarga Zhang ini bukanlah keluarga Zhang yang dikenalnya. Beritahukan kepada semua orang bahwa akan ada pertemuan keluarga besok. Semua anggota keluarga Zhang harus hadir. Tapi, wanita tua itu tidak diizinkan datang. Ini. Tuan, ini tidak baik, kan? Apa yang tidak baik tentang ini? Apakah aku kepala keluarga, atau dia? Tuan Tua Zhang membanting meja dan meraung. Sang kepala pelayan tetap diam. Juga, kirim beberapa orang ke Jiangcheng untuk mengawasi Yaner dan yang lainnya. Jika kelompok Guangliu pergi ke Jiangcheng untuk menyerangnya, segera beritahu aku dan pastikan untuk melindungi mereka. Aku berutang terlalu banyak kepada mereka, dan sudah waktunya untuk menebusnya. Lelaki tua itu mendesah. Ya, Tuan. Tapi Tuan, ada satu hal yang tidak begitu saya mengerti. Apa yang tidak Anda mengerti? Ini tentang menantu laki-laki saya. Pembantu rumah tangga itu ragu-ragu dan berkata. Lin Yang. Ya, Tuan. Yang lebih membuat saya penasaran adalah mengapa setelah menantu laki-laki saya dan Tuan Heng dari keluarga Kai masuk, Tuan Heng tidak hanya tidak menangkap menantu laki-laki saya, tetapi juga melindunginya di mana-mana. Kata pengurus rumah tangga itu dengan hati-hati. Setelah kata-kata itu diucapkan, Zhang tampak bereaksi. Memang ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tuan, tiba-tiba saya punya ide berani. Apakah Anda berpikir bahwa menantu kami bisa? Apa yang Anda pikirkan? Bagaimana mungkin? Bukan karena penampilannya yang baik hari ini, saya tidak akan terlalu memikirkannya. Terserah. Xiaoyan untuk membuat pilihan sendiri. Ma Hai sendiri yang menyetir mobilnya. Lin yang duduk di kursi penumpang, menatap ke depan tanpa suara. Zhang Qingyu menghela nafas, dan Su Guang serta pria lainnya merasa sangat tertekan. Saya tidak menyangka perayaan ulang tahun akan menimbulkan begitu banyak masalah. Untungnya, keluarga itu kembali dengan selamat. Hanya Su Yan yang menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Ma Hai melihat ke kaca spion dan kemudian ke Lin Yang. Hati-hati saat berkendara, kata Lin Yang dengan tenang. Ma Hai segera menatap lurus ke depan. Suasana di dalam mobil menjadi aneh dan tak dapat dijelaskan. Tak lama kemudian, mobil tiba di lantai bawah rumah Su Yan. Ber. Su Guang dan istrinya keluar dari mobil. Yaner, apa yang kamu lakukan? Turun dari bus dan pulanglah. Zhang Qingyu bertanya dengan heran. Ayah, ibu, kalian naik ke atas. Lin Yang dan aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Su Yan memaksakan senyum. Begitu kata-kata ini diucapkan, Lin Yang di barisan depan mengerutkan kening dalam. Oh, baiklah, jangan terlalu merepotkan Tuan Ma. Tuan Ma, terima kasih banyak kali ini. Sama-sama. Ma Hai tersenyum. Keduanya langsung naik ke atas. Nona Su, Anda ingin pergi kemana? Ma Hai berbalik dan bertanya. Su Yan memejamkan matanya, terdiam sejenak, lalu berbisik, pergi ke biro urusan sipil. Kata-kata ini langsung membuat Ma Hai tercengang. Lin Yang juga sedikit melebarkan matanya. Biro urusan sipil, sipil. Lidah Ma Hai keluh, dan dia menatapnya dan Lin Yang dengan heran.
Apa yang terjadi? Lin yang bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sangat lelah. Suyan berkata dengan suara serak, Lin Yang, bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku bersedia, kamu akan menghormati pilihanku? Suyan bahkan tidak ingin menjelaskannya. Lin Yang terdiam. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi ke biro urusan sipil. Ini. Mahai merasa cemas, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan melaju menuju biro urusan sipil. Suyan menundukkan kepalanya, kedua tangannya terkepal erat, air mata mengalir di matanya. Lin yang tidak mengatakan apa-apa. Direktur Lin. Mahai memanggil dengan suara rendah. Saya katakan, saya menghormati pilihannya. Karena dia sudah memutuskan, mari kita lakukan saja, kata Lin Yang dengan tenang. Walaupun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia yakin itu pasti ada hubungannya dengan Zhang. Namun, Tuan Zhang tidak akan menyakiti Suyan. Mungkin perceraian adalah pilihan yang tepat untuknya. Lin Yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Itu saja. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Lagi pula, pernikahan mereka tidak memiliki dasar emosional yang kuat sejak awal. Jika mereka benar-benar ingin bercerai, Lin Yang bukanlah tipe orang yang akan bertarung sampai mati. Tapi Mahai tidak mengerti pikiran Lin Yang. Menurutnya, semua yang dilakukan Lin Yang adalah untuk Suyan. Benar saja, perjalanan Mahai dan yang lainnya bukanlah suatu kebetulan, melainkan memang sengaja diatur oleh Lin Yang. Mahai tidak tahu apa hubungan antara Lin Yang dan Suyan, tetapi dia percaya bahwa Lin Yang masih peduli dengan Suyan. Jadi, Mahai sengaja mengemudi dengan sangat pelan, mengambil jalan memutar, dan melaju lurus di jalan utama di pusat kota Jiangcheng. Saat itu sudah lewat pukul 4 sore, jadi pasti akan terjadi kemacetan lalu lintas di sini. Seperti yang diduga, mobil Mahai terjebak di tengah, tidak dapat bergerak maju maupun mundur. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Lin yang mengerutkan kening. Mereka sedang membangun jalan di sana, sedang membangun jalan, kata Mahai sambil tersenyum kecut. Bagaimana mungkin Lin yang tidak mengerti pikirannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Benar saja, ketika Mahai berjuang melewati pusat kota dan tiba di biro urusan sipil, biro itu sudah tutup. Datanglah besok, kata Suyan dengan tatapan mata redup. Besok hari Sabtu, kita harus menunggu sampai Senin depan, kata Mahai sambil tersenyum. Napas Suyan bergetar, dan lebih banyak air mata mengalir di matanya. Tidak sabar. Tidak sabar. Nona Su, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa meminta orang-orang itu untuk kembali bekerja lembur, kan? Aku tidak punya kekuatan itu. Tidak apa-apa, Tuan Ma, Anda kembali dulu. Lin Yang dan aku akan mengurus masalah ini. Suyan menyeka air matanya diam-diam dan memaksakan senyum. Kalau ada apa-apa, tolong telepon aku. Mahai melirik Lin Yang diam-diam, menghela napas, lalu berbalik dan pergi. Setelah Mahai pergi, Suyan berkata, kembalilah bersamaku. Mengapa bercerai? Lin Yang bertanya lagi. Sudah kubilang, menikah denganmu itu sangat melelahkan. Dia menoleh ke samping. Kamu tidak pernah berani menatap mata orang lain saat berbohong. Jangan tanya lagi, aku sudah memutuskan untuk bercerai, dan itu tidak akan berubah. Suyan berkata dengan suara serak, sekarang, segera kembali bersamaku, kemasi barang-barangmu, dan segera pindah. Apa? Lin Yang tercengang. 30 menit kemudian. Lin Yang membawa koper besar, berdiri kosong di pintu rumah Suyan. Bab 102 Pria Luoqian. Pernikahan tersebut tidak dapat diceraikan untuk saat ini, tetapi pasangan tersebut tetap harus hidup terpisah. Lin Yang tidak dapat mengerti mengapa Suyan melakukan ini tanpa alasan. Apakah dia membenci dirinya sendiri? Tidak, kan? Lin Yang tidak melakukan apa-apa, dan dilihat dari perilaku Suyan, dia tampaknya tidak merasa jijik sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Dulu, Nyonya Tua Su dan Zhang Qingyu pernah memaksa Suyan untuk menceraikan Lin Yang, tetapi dia menolak. Mengapa dia tiba-tiba punya ide seperti itu? Lin Yang bingung. Lupakan saja, mari kita cari tempat menginap dulu. Hari sudah gelap. Jika aku tidak menemukan tempat menginap, aku khawatir aku harus tidur di jalan malam ini. Lin Yang menghela nafas, membawa kotak itu ke porse di lantai bawah, dan bersiap untuk meminta Mahai mencari tempat. Tetapi begitu dia mengeluarkan ponselnya, dia melihat panggilan dari Luoqian. Lin Yang, kamu di mana? Apakah kamu punya waktu? Datanglah ke klinik sekarang juga. Kata Luoqian tergesa-gesa di ujung telepon. Apa yang terjadi? Ada pasien yang kondisinya sangat buruk, aku tidak bisa mengendalikannya, tolong cepat datang. Luoqian hampir menangis. Ketika Lin Yang mendengar ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, kamu stabilkan kondisi pasien, aku akan segera ke sana. Setelah itu, Lin Yang menutup telepon dan menginjak pedal gas untuk bergegas menuju klinik Luoqian. Ketika saya memasuki klinik, saya melihat Luoqian dan seorang dokter muda wanita yang baru direkrut sedang melakukan perawatan darurat di ruang dalam. Keduanya tampak cemas, dan ada banyak orang yang menghalangi pintu. Dilihat dari ekspresi mereka yang marah dan kesal, mereka tampaknya adalah anggota keluarga pasien.
Apa yang sedang kamu lakukan? Lin yang hendak menghampirinya ketika seseorang menghentikannya. Saya seorang dokter di klinik ini. Tolong izinkan saya masuk, kata Lin yang dengan tergesa-gesa. Dokter di klinik. Saya ingat hanya ada 2 dokter di klinik ini, dan mereka berdua ada di dalam. Kapan Anda muncul? 2 dukun di dalam sudah membuat saudara saya pingsan, dan sekarang ada dukun lain. Keluar. Orang di pintu berteriak dan menolak membiarkan Lin yang masuk. Lin yang tercengang. Luo Qian yang ada di dalam sepertinya mendengar suara gaduh di luar, dan segera berlari keluar sambil berteriak tergesa-gesa, biarkan dia masuk. Dia bisa menyelamatkan pasien, biarkan dia masuk. Tapi, perkataan Luo Qian tidak ada gunanya. Kerumunan orang memblokir pintu dengan rapat, menolak membiarkan Lin yang masuk. Luo Qian sangat cemas. Kalian semua, minggir. Ia berlari maju dan mencoba mendorong kerumunan itu, tetapi sebagai seorang wanita lemah, ia tidak sebanding dengan orang-orang itu. Sampai saat itu, wus wus wus. Beberapa sinar dingin melintas di antara kerumunan. Luo Qian tertegun, hanya mendapati bahwa masing-masing orang itu memiliki jarum perak berkilau yang tertusuk di leher mereka. Lin Yang. Dia buru-buru menatap Lin Yang. Lin Yang berjalan cepat dengan wajah tanpa ekspresi. Panggil polisi segera. Teriak Lin Yang. Memanggil polisi. Kenapa? Luo Qian tercengang. Karena seseorang ingin menyakitimu. Lin Yang berkata dengan suara serak, lalu masuk ke dalam. Melihat pria yang terbaring di ranjang rumah sakit, berkeringat deras dan seluruh tubuhnya berkedut, dia langsung mengerti sesuatu. Dia mengeluarkan jarum perak tipis dan dengan hati-hati menusukkannya ke perutnya. Setelah sekitar 3 atau 4 detik, dia perlahan-lahan mencabutnya. Tetapi saya melihat bahwa bagian belakang jarum perak itu hitam pekat. Melihat ini, mata Lin Yang langsung menegang. Apakah ini keracunan? Dokter muda di sebelahnya merasa ngeri. Dan itu bukan racun biasa. Jika kau tidak memeriksanya dengan saksama, mustahil untuk menemukan racun ini. Lin Yang berkata dengan serius, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luo Qian, segera tutup semua jarum perak, bahan obat, dan resep yang kau gunakan pada orang ini hari ini, dan juga periksa rekaman pengawasan dan simpan. Serahkan ke polisi nanti. Luo Qian benar-benar tercengang. Lin Yang, mengapa dia diracuni tanpa alasan? Apa yang terjadi? Tidakkah kau mengerti? Pria ini diracuni sebelum memasuki klinikmu. Dia berencana untuk mati di klinikmu saat kau merawatnya. Ah, Luo Qian terkejut. Orang-orang di luar pasti tahu bahwa orang di dalam telah diracuni. Mereka juga pasti tahu identitasku, jadi mereka sengaja tidak mengizinkanku masuk. Mereka takut aku akan menyembuhkan orang ini. Orang ini sebenarnya sudah dalam stadium akhir kanker. Kurasa dia juga tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia ikut dalam konspirasi ini untuk menjebakmu dan menyembuhkanmu sampai mati sehingga dia bisa memeras sejumlah uang. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Qian begitu takut hingga dia berkeringat dingin. Ini terlalu berbahaya. Membunuh seorang pasien merupakan pukulan telak bagi dokter manapun. Siapakah yang begitu kejam tega menyakitinya? Tiba-tiba, Luo Qian seperti memahami sesuatu, raut wajahnya berubah sangat jelek, mungkinkah? Itu kakek. Bagaimanapun juga, Luo Beiming adalah Luo Beiming, hatinya jauh lebih kejam dari yang kukira. Kata Lin yang acuh tak acuh. Saat polisi tiba, mereka langsung menutup lokasi kejadian dan mengambil alih kendali keluarga pasien yang panik. Luo Qian mengikuti instruksi Lin Yang, mengamankan tempat kejadian, menyerahkan rekaman pengawasan kepada polisi, dan bekerja sama dalam penyelidikan. Pasien juga dibawa untuk pemeriksaan medis. Seperti yang dikatakan Lin Yang, pasien tersebut mengonsumsi obat yang sangat beracun saat mengunjungi klinik Luo Qian. Jika Lin Yang tidak mengendalikan arterinya untuk sementara waktu dengan jarum perak untuk mencegah penyebaran racun, pasien tersebut pasti sudah meninggal. Namun, pasien tersebut sudah berada pada stadium lanjut kanker dan tidak peduli dengan hidup atau mati. Akhirnya, polisi mengklasifikasikan ini sebagai kasus penipuan medis. Luo Qian menghela napas lega, tetapi wajahnya masih dipenuhi dengan kesungguhan. Dia sudah yakin kalau itu ulah Luo Beiming, karena di seluruh Jiangcheng hanya sedikit orang yang bisa memiliki racun semacam itu kecuali dia. Apa yang telah kau lakukan hingga Luo Beiming memperlakukanmu seperti ini? Tanya Lin Yang. Aku hanya tidak mau mendengarkannya dan pergi ke sekolah selatan untuk belajar. Sekolah selatan. Aku ingat itu adalah sekte medis yang sangat kuno. Ya. Sebenarnya, itu disebut belajar, tetapi sebenarnya itu adalah kencan buta yang diatur untukku. Aku menolaknya. Aku hanya ingin tinggal di sini dan menjalankan klinikku dengan baik. Jika klinikmu tutup, kau harus pergi ke sana mau atau tidak. Apakah itu yang dimaksud Luo Beiming? Sayang sekali aku menghancurkannya lagi. Kakekmu pasti membenciku sampai ke inti. Jangan khawatir, Lin Yang, aku akan melindungimu. Lebih baik kau jaga dirimu sendiri. Kakekmu tidak akan menyerah. Cepat atau lambat, klinikmu akan hancur karenanya. Aku tidak ingin pergi ke sekolah selatan. Lin Yang, bisakah kau membantuku? Bantuan apa? Bantu aku memeriksa pasien.
Kata Luo Qian dengan wajah serius. Lin Yang bingung. Saya tidak punya lisensi medis. Luo Qian tidak berkata apa-apa, mengeluarkan dokumen dari ruang klinik dan meletakkannya di depan Lin Yang. Lin Yang melirik dan tersenyum pahit. Sekadar sertifikat kualifikasi medis seharusnya tidak menjadi masalah bagi Presiden Asosiasi Medis Jiangcheng, kan? Kata Luo Qian dengan tatapan licik di matanya. Lin Yang menghela napas dan berkata tanpa daya, baiklah, aku akan setuju denganmu, tetapi sebelum itu, aku harus mencari tempat tinggal. Mencari tempat tinggal? Mengapa? Xiao Yan dan aku akan bercerai. Lin Yang berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Luo Qian tersambar petir. Apa yang terjadi? Tidak ada, Lin Yang memberikan penjelasan singkat. Luo Qian bingung. Jadi, ini adalah sesuatu yang diusulkan Xiao Yan secara tiba-tiba. Ya. Apakah kamu melakukan kesalahan? Dalam 3 tahun terakhir, semua yang aku lakukan salah di mata mereka. Ya, lalu bagaimana menurutmu? Aku bilang, aku menghormati pilihannya. Benarkah? Oke. Kata Luo Qian karena suatu alasan yang tidak diketahui. Apa katamu? Tidak ada apa-apa, pipi Luo Qian memerah dan dia berkata dengan panik, tetapi dia diam-diam senang di dalam hatinya. Lin Yang tampak bingung. Karena kamu tidak punya tempat tinggal, kenapa kamu tidak tinggal di klinik saja? Ada kamar di sini. Aku bisa memberikannya kepadamu. Tidak perlu, aku akan meminta seseorang untuk mengaturnya. Baiklah, tinggallah di sini saja. Lagi pula, kamu akan menangani pasien di sini besok. Karena tidak dapat menolak kebaikan Luo Qian, Lin Yang pun setuju. Keesokan harinya, Lin Yang secara resmi mulai menemui pasien di klinik. Dia mengerti apa yang dimaksud Luo Qian. Dia ingin mengandalkan Lin Yang untuk mengatasi kesulitan Luo Beiming selanjutnya. Bagaimanapun, keterampilan medis Lin Yang lebih baik dari Luo Beiming. Selama mereka dapat bertahan selama 10 hari, setelah 10 hari masa perekrutan sekolah selatan berakhir, pernikahan tidak akan mungkin lagi dilakukan dan Luo Qian secara alami akan terbebas. Namun, ide Luo Qian sangat hebat. Keesokan paginya, beberapa orang langsung pergi ke klinik, dan seorang pria muda berpakaian tang dan memegang kipas lipat memanggil. Permisi, apakah Luo Qian ada di sini? Dokter Luo akan datang jam 8. Kalau Anda perlu ke dokter, Anda bisa datang ke sini. Lin Yang berjalan keluar ruangan dengan mata mengantuk. Saya di sini bukan untuk menemui dokter. Saya di sini untuk menemui Dokter Luo. Tolong minta dia untuk segera datang dan beritahu dia bahwa orangnya sudah datang. Pria berjas tang itu mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada jahat. Bab 103 kamu kalah. Pacarnya. Lin Yang tertegun, dan segera menyadari bahwa sekelompok orang ini mungkin berasal dari sekolah selatan. Dia ragu sejenak dan memutuskan untuk menelepon Luo Qian terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, Luo Qian berjalan ke klinik sambil membawa sarapan dengan gembira. Dia benar-benar datang lebih awal hari ini. Pemalas. Jam berapa sekarang dan kenapa kamu belum bangun? Apakah pasiennya banyak sekali? Cepat bangun dan temui pasien. Sarapanlah setelah konsultasi. Ini roti yang aku belikan untukmu setelah mengantre lama. Teriak Luo Qian sambil tersenyum. Entah kenapa suasana hatinya sedang baik sekali. Apakah kamu Luo Qian? Pada saat ini, pria bersetelan tang tiba-tiba berteriak. Luo Qian berhenti sejenak, menatap pria asing itu, dan bertanya dengan bingung, ini seharusnya pertama kalinya kamu datang ke klinik, kan? Ya, ini juga pertama kalinya kita bertemu. Lalu bagaimana kamu mengenalku? Karena dia dari sekolah selatan. Sebelum pria itu sempat berbicara, Lin Yang keluar dan mengambil alih. Mendengar ini, Luo Qian sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan roti di tangannya jatuh ke tanah. Kau Situ Jing. Katanya dengan suara gemetar. Ini aku. Pria berjas tang, Situ Jing, mengangguk, lalu dengan hati-hati memeriksa Luo Qian, menutup kipas lipat di tangannya, dan mengangguk dengan sangat puas, sepertinya lelaki tua Luo Beiming cukup jujur dan tidak memperkenalkan beberapa orang jelek kepadaku. Luo Qian, ayo kita pergi dan kembali ke Nanpai untuk segera menikah. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Tapi Luo Qian tidak mengikutinya. Situ Jing memiringkan kepalanya sedikit. Aku tidak bilang aku ingin menikahimu. Kata Luo Qian dengan marah. Kamu tidak punya pilihan. Karena tidak ada yang bisa menolakku. Kata Situ Jing sambil tersenyum. Sombong. Kau pikir kau siapa? Aku tidak akan pergi bersamamu. Luo Qian mendengus dingin. Dia paling tidak tahan dengan orang-orang yang sok suci seperti itu. Oh, jika kau menolakku, tidak ada seorang pun di seluruh Tiongkok yang berani menikahimu. Apakah kau ingin hidup sendiri selama sisa hidupmu? Aku lebih suka hidup sendiri menjaga klinik ini selama sisa hidupku daripada menikahimu. Kau yakin? Sayang sekali.
Situ Jing menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling, dan mendesah kasihan klinik ini. Besok akan tutup. Tutup. Kecuali aku, Luo Qian, meninggal, klinik ini tidak akan pernah tutup. Kata Luo Qian dengan marah. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Kata Situ Jing sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Luo Qian menatap Situ Jing dengan dingin saat dia pergi, lalu mengambil roti di tanah. Sepertinya kita akan berada dalam masalah beberapa hari ini. Jika musuh datang, kita akan melawannya dengan jenderal kita dan jika air datang, kita akan memblokirnya dengan tanah. Jika situasinya tidak terkendali, kembali saja. Bagaimanapun, aku tidak akan menyeretmu ke dalamnya. Mari kita bicarakan nanti. Kata Lin Yang. Situ Jing pergi dan klinik kembali beroperasi seperti biasa. Namun, yang mengejutkan Luo Qian adalah banyaknya orang yang datang untuk menemui dokter hari ini. Lin Yang, Luo Qian, dan dokter muda Xiao Dong sibuk seharian penuh sebelum akhirnya selesai. Mereka bertiga hampir kelelahan. Sudah waktunya pulang kerja. Ayo kita pergi minum. Luo Qian menghela napas lega. Oke. Lin Yang tersenyum. Kakak Qian. Banyak obat di lemari obat kita yang habis. Telepon mereka dan minta mereka untuk segera mengirimkannya besok. Banyak pasien hari ini yang perlu datang untuk pemeriksaan lanjutan besok. Kita tidak bisa berhenti menyediakan obat-obatan. Luo Qian sedikit mengernyit. Oke. Xiao Dong mengangguk. Setelah minum, mereka bertiga tidur nyenyak. Namun, keesokan paginya. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan cepat di pintu. Lin yang sedikit tertegun. Ada puluhan pasien berkumpul di luar. Apa yang sedang terjadi? Apakah klinik Luo Qian begitu populer? Dia buru-buru memanggil Xiao Dong dan Luo Qian. Mereka berdua datang tergesa-gesa. Ketiganya mulai menangani pasien pada pukul 7 pagi dan tidak berhenti sedetik pun. Ini bukan apa-apa bagi Luo Qian. Meski sedikit lelah, ia sungguh-sungguh gembira karena bisa menyembuhkan rasa sakit pasiennya. Kakak Qian, daun kucai hitamnya sudah habis. Pada saat ini, Xiao Dong berteriak. Luo Qian tertegun, apakah obatnya belum dikirim? Belum. Tulis resepnya dan biarkan pasien pergi ke apotek lain untuk mendapatkan obatnya. Baiklah. Xiao Dong mengangguk. Namun setelah beberapa saat, Saudari Qian, akar radix putih sudah habis. Ramuan Eclipta prostrata juga sudah habis. Benih pohon mulberry juga sudah habis. Xiao Dong terus berteriak. Luo Qian tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera mengangkat telepon dan menghubungi pengantar obat. Apa? Tidak mengirimkannya. Kenapa? Luo Qian terkejut. Tidak ada alasan, Nona Luo. Kami sedang kekurangan obat-obatan akhir-akhir ini. Saya khawatir kami tidak dapat menyediakannya untuk Anda. Saya harap Anda dapat menghubungi orang lain. Orang di ujung telepon itu berkata demikian dan menutup telepon. Luo Qian tercengang. Obat kliniknya habis. Pada saat ini, dia menyadari bahwa semua ini disebabkan oleh Situ Jing. Biar saja diputus, paling parah pasien bisa diminta keluar dan ambil obat. Luo Qian berpikir dalam hatinya. Namun lambat laun, dia menyadari bahwa pikirannya masih terlalu naif. Dokter, kenapa Anda tidak segera memberikan saya akupuntur? Sakit sekali. Mana obatnya? Luka saya parah sekali, Anda tidak mau memberi saya obat. Anda ingin saya keluar untuk mengambil obat. Kaki saya lumpuh, apakah Anda ingin saya merangkak untuk mengambil obat? Apa yang salah dengan klinikmu? Tidak ada obat. Klinik yang buruk sekali. Jangan datang ke klinik ini, bahkan tidak ada obatnya. Dasar tukang obat. Dasar tukang obat, mereka bahkan tidak punya obat, klinik ini harus ditutup. Para pasien sangat marah hingga mereka menutup pintu dan memprotes dengan tidak membiarkan orang keluar untuk berobat. Luo Qian hampir mati karena cemas. Jika keadaan terus seperti ini, dia takut kliniknya benar-benar harus ditutup. Lin Yang, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku di sini. Kata Lin Yang Ning. Saya khawatir Anda tidak dapat menolongnya. Pada saat ini, tawa acuh tak acuh terdengar dari kerumunan. Luo Qian dan Lin yang melihat pada saat yang sama, hanya untuk menemukan bahwa Situ Jing telah berbaur dengan kerumunan. Keterampilan medis Lin yang jauh lebih baik daripada milikmu. Tunggu saja dan lihat. Kata Luo Qian sambil menggertakkan giginya. Tentu saja aku tahu bahwa keterampilan medis Dr. Lin secara alamiah luar biasa. Meskipun keterampilan medisnya tidak sebaik keterampilan medis sekolah selatanku, dan mungkin lebih buruk dariku, aku rasa tidak akan sulit baginya untuk menghadapi situasi saat ini. Namun, dia mungkin tidak punya waktu untuk menangani urusanmu di sini. Situ Jing berkata sambil tersenyum. Napas Luo Qian tercekat, merasakan ada yang tidak beres, dan bertanya dengan nada serius, apa maksudmu? Lihat saja. Kata Situ Jing sambil tersenyum. Lin yang mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Namun saat ini dia terlalu malas untuk memperhatikan si Tujing, dan langsung berteriak, semuanya berbaris di sini, saya akan mengobati semuanya. Mendengar ini, para pasien berbaris di depan meja Lin Yang dengan ragu. Lin Yang meminta Xiaodong untuk membawa 10 pasang jarum perak, dan mengandalkan obat-obatan dan jarum perak yang tersisa untuk merawat pasien. Melihat teknik akupuntur Lin Yang yang halus, si Tujing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Teknik akupuntur yang luar biasa. Apakah ini gaya Xing yang ke-17? Salah, ini gaya ke-18. Lin Yang berkata dengan tenang dan terus memberikan akupuntur. Si Tujing sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis, Dokter Lin memang pantas menjadi Dokter Lin, tapi sayang sekali. Tidak peduli seberapa hebat keterampilan medismu, kamu tidak bisa memasak tanpa nasi. Begitu dia selesai berbicara, Xiaodong berteriak. Kakak Qian, Dokter Lin, semua obat di lemari obat kami sudah habis. Hah? Luo Qian benar-benar tercengang. Saya tidak percaya kalau semua penyakit bisa disembuhkan hanya dengan jarum suntik. Kata si Tujing sambil tersenyum. Nafas Luo Qian tersendat. Apakah jarum perak saja bisa menyembuhkan semua penyakit? Ini tidak mungkin. Kalau tidak, itu bukan keterampilan medis, tapi sihir. Sepertinya kita harus menutup klinik untuk sementara. Mata Luo Qian menunjukkan keputusasaan. Begitu kliniknya tutup, dia yakin kakeknya akan datang dan membawanya ke sekolah selatan sesegera mungkin. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Apakah Anda kalah setelah hanya 1 hari? Perasaan tidak berdaya yang mendalam menyerbu ke dalam hati Luo Qian. Namun, pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba berkata, bagaimana kau tahu bahwa aku tidak dapat menyembuhkan semua penyakit hanya dengan 1 jarum? Senyum si Tujing membeku, bisakah kau benar-benar melakukannya? Lin Yang tidak berbicara, tetapi menyebarkan semua jarum perak di atas meja, lalu mengubah satu tangan menjadi telapak tangan dan membelainya. Marah. Mata si Tujing membelalak. Namun saya melihat jarum perak itu benar-benar bergetar sedikit, dan itu sungguh ajaib. Wow. Terjadi kegemparan di tempat kejadian. Lin Yang segera mengambil jarum dan menusukkannya ke dada pasien. Dalam sekejap, dada pasien yang tertekan terasa lega dan wajahnya yang pucat menjadi kemerahan. Sungguh menakjubkan. Orang-orang terus berseru. Lin Yang memberikan pasien beberapa suntikan lagi, dan pasien benar-benar pulih. Sungguh suatu keajaiban. Bisakah kamu mengobati luka luar dengan jarum perak? Si Tujing menatap seorang pria yang datang sambil membawa tongkat dan berkata dengan nada meremehkan. Ini memerlukan penggunaan obat-obatan, karena obat untuk memar dan cedera tidak dapat digantikan oleh jarum perak. Namun, Lin Yang memberikan suntikan di kaki pria itu, dan kemudian meminta Xiaodong untuk membalutnya dengan santai. Dokter, apakah ini baik-baik saja? Jangan bergerak selama 3 bulan dan semuanya akan baik-baik saja. Ini. Pria lumpuh itu melirik si Tujing dengan ekspresi malu di wajahnya. Si Tujing tidak berkata apa-apa, tetapi hanya melambaikan tangannya, dan pria lumpuh itu segera pergi dengan kruknya. Melihat Lin Yang merawat pasien dengan tertib, Luo Qian sangat gembira, bahkan wajah Xiaodong pun dipenuhi kekaguman. Situasi berangsur-angsur stabil. Pasien juga mulai dipulangkan secara bertahap. Si Tujing, tampaknya konspirasimu tidak akan berhasil. Kata Luo Qian ringan. Apakah menurutmu semua ini adalah metodeku? Naif sekali. Si Tujing menggelengkan kepalanya. Trik apa lagi yang kau punya? Luo Qian mengerutkan kening. Dengan Lin Yang di sini, dia percaya diri. Namun, pada saat ini, ponsel Lin Yang tiba-tiba bergetar. Lin Yang mengerutkan kening, mengeluarkan ponselnya, melihat ide penelepon, dan segera menjawab panggilan. Setelah beberapa saat, wajahnya langsung berubah. Lin Yang tiba-tiba berdiri dan berkata, aku akan segera ke sana. Lin Yang, kamu mau kemana? Aku harus keluar. Kata Lin Yang dengan suara dingin. Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada Xiaoyan. Apa? Luo Qian tercengang. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap si Tujing. Namun si Tujing membuka kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Luo Qian, kamu kalah. Bab 104 Kemarahan Lin Yang. Setelah meninggalkan rumah, Lin Yang mengendarai 918 sepanjang jalan menuju rumah. Wah, bang. Dia mengetuk pintu dengan keras. Tak lama kemudian, Su Guang membuka pintu. Apakah kamu sudah memanggil ambulans? Lin Yang bertanya dengan tergesa-gesa. Saya dipanggil. Mereka seharusnya segera tiba. Wajah Su Guang juga dipenuhi kepanikan. Aku ingin melihat bagaimana keadaan Xiaoyan. Lin Yang melangkah menuju kamar. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhang Qingyu yang menangis sambil menggendong Xiaoyan di dalam kamar, berteriak dengan mata merah. Namun Lin Yang mengabaikannya, mendorongnya, menarik kembali Su Yan yang sudah pingsan, dan memeriksa denyut nadinya. Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau pikir itu tidak cukup untuk menyakiti Xiaoyan?
Zhang Qingyu bergegas seperti orang gila, tetapi dihentikan oleh Su Guang. Xiao Yang tahu beberapa keterampilan medis, jangan membuat masalah. Su Guang berteriak dengan tegas. Keterampilan medis. Jika bukan karena dia, Xiao Yan akan seperti ini. Zhang Qingyu berteriak dengan mata merah. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya sangat muram. Sesaat kemudian, dia melepaskan kantong jarum yang dibawanya, mengeluarkan sebuah jarum perak, lalu menusukkannya di antara kedua alis Su Yan, lalu menusukkannya dari tenggorokan hingga ke perut bagian bawah. Jangan ceroboh, aku peringatkan kau. Zhang Qingyu segera mencengkeram bahu Lin Yang. Qingyu, jangan membuat masalah lagi. Dia kan suami Xiao Yan. Su Guang meraih Zhang Qingyu dan berkata, suami. Apakah dia layak? Zhang Qingyu bertanya dengan tiba-tiba. Begitu kata-kata ini keluar, jarum perak yang hendak dijatuhkan Lin Yang membeku. Dia menatap Su Yan yang tak sadarkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara serak, Xiao Yan minum pil tidur terlalu banyak, itulah sebabnya dia seperti ini. Apa yang terjadi padanya? Kami tidak tahu. Su Guang menghela napas, setelah kembali kemarin, dia mengunci diri di kamar dan menangis. Tidak peduli bagaimana kami memanggilnya, dia tidak menanggapi. Malam harinya, dia makan sesuatu dan ingin tidur, tetapi dia tidak bisa tidur, jadi dia memintaku untuk memberinya pil tidur, tetapi aku tidak tahu bahwa gadis ini. Mungkin dia minum terlalu banyak secara tidak sengaja. Lin Yang berbisik. Apakah itu berbahaya? Itu bukan masalah besar. Aku sudah menstabilkan kondisinya. Kita akan baik-baik saja setelah kita mengirimnya ke rumah sakit dan memberinya infus. Itu bagus. Apa yang sebenarnya kau lakukan kemarin? Su Guang bertanya lagi. Tidak ada. Hanya membicarakan perceraian dengannya, kata Lin Yang setelah ragu-ragu. Perceraian. Mereka berdua tercengang. Lalu Zhang Qingyu sangat gembira. Gadis itu akhirnya menemukan jawabannya. Hebat, hebat. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Su Guang tampak tidak senang. Tidak ada. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Setelah kondisi Su Yan stabil, ambulans pun datang dan membawa Su Yan ke rumah sakit. Su Guang dan Zhang Qingyu juga menyusul. Lin Yang duduk di mobil, mengerutkan kening saat memikirkan perubahan Su Yan. Tak lama kemudian, dia menyadari sesuatu. Pasti ada hubungannya dengan Tuan Zhang. Sepertinya aku harus bertanya kepada orang tua ini apa yang dikatakannya kepada Su Yan. Lin Yang berpikir dalam hati, lalu menyalakan mobil dan bergegas menuju klinik. Tetapi ketika dia bergegas ke klinik, klinik Luo Qian tutup. Pintu masuknya berantakan, lemari obat berserakan di mana-mana, seolah-olah baru saja terjadi kerusuhan di sini. Xiao Dong sedang duduk di pintu mengenakan jas putih, memegangi kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Lin Yang berjalan cepat. Xiao Dong, apa yang terjadi? Tanya Lin Yang Chen. Mereka menghancurkan klinik, dan kemudian seorang lelaki tua membawa pergi Suster Qian, kata Xiao Dong sambil terisak. Lin Yang memejamkan mata dan mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat dingin dan menyeramkan. Pertama Su Yan dan kemudian Luo Qian. Dia merasa kesabarannya telah habis. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menekan sebuah nomor. Berbunyi. Panggilan tersambung. Namun suara yang datang dari seberang sana bukanlah suara Luo Qian, melainkan suara dingin Luo Beiming. Dokter Lin, Anda seorang pria yang sudah menikah, tolong berhentilah mengganggu cucu perempuan saya. Saya, Luo Beiming, tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya harap Anda tidak menelepon saya lagi. Luo Qian adalah teman saya. Karena dia tidak ingin pergi ke sekolah selatan, jangan paksa dia. Lin Yang menarik napas dalam-dalam dan berkata. Luo Beiming tertawa terbahak-bahak, apa? Lin Yang, apakah kamu akan ikut campur dalam urusan keluargaku? Kapan giliranmu sebagai orang luar untuk menuding keluarga Luoku? Bukankah itu salahku? Kamu tidak memenuhi syarat. Benarkah? Lin Yang terkekeh dan menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk hari ini, dan kata-kata Luo Beiming membuatnya tidak ingin khawatir tentang apapun lagi. Lin Yang mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya, melirik nomor di atasnya, lalu menekan nomor itu. Presiden Lin. Halo, apakah Anda punya instruksi kerja? Terdengar suara anggun di ujung telepon. Berapa banyak cabang Sansitang milik Luo Beiming yang dia miliki di Provinsi Jiangnan? Totalnya ada 13. Suara di ujung sana berkata sambil tersenyum, Dr. Luo adalah dokter terkenal di Provinsi Jiangnan, dan Sansitang juga terkenal. Saya tidak ingin mendengar tentang reputasinya, saya ingin tahu sesuatu yang lebih praktis. Lin Yang berkata dengan acuh tak acuh. Suara di ujung sana berhenti, seolah-olah mengerti sesuatu, lalu berbisik, baru-baru ini kami menerima berita bahwa Sansitang diduga menggunakan obat palsu. Meskipun obat palsu ini tidak akan membahayakan tubuh manusia, obat tersebut membahayakan kepentingan pasien. Hanya saja kami tidak punya bukti.
Segera lakukan investigasi menyeluruh terhadap semua apotek dan klinik di Sansitang, perintahkan mereka untuk menghentikan bisnis, dan hentikan semua perusahaan farmasi yang menyediakan obat-obatan untuk mereka. Presiden, ini. Sansitang bukan klinik kecil. Begitu ini dilakukan, saya khawatir akan menimbulkan kegemparan. Suara di ujung sana terdengar cemas. Tidak dapat menemukan bukti. Bagaimana itu mungkin? Hanya saja sebagian orang tidak mengizinkannya menemukannya. Luo Beiming adalah rubah tua. Tidak hanya di Provinsi Jiangnan, dia juga sangat berkuasa di negara ini. Hubungan di Provinsi Jiangnan bahkan lebih rumit. Apakah dia semudah itu untuk dihadapi? Ini adalah masalah yang mempengaruhi seluruh tubuh. Dia sudah mendengar bahwa Presiden baru Lin tidak memiliki kesan yang baik terhadap Luo Beiming, tetapi dia tidak menyangka bahwa Presiden baru itu begitu keras kepala hingga dia benar-benar ingin berhadapan langsung dengan Luo Beiming. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang aku katakan. Aku akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Suara Lin yang tanpa emosi. Baiklah. Baiklah, tetapi ini memerlukan kerja sama dari kawan-kawan di berbagai tempat. Katakan saja itu permintaan Dr. Lin. Ya. Suara di ujung telepon menjawab. Kalau memang namanya Dr. Lin, pasti banyak yang masih menghormatinya, karena dia sudah berjasa bagi negara. Setelah menutup telepon, Lin yang menelepon Ma Hai lagi. Tuan Lin. Di mana Sutian? Nancheng. Katakan padanya untuk mengirim orang untuk mengepung keluarga Luo untukku. Tuan Lin, Sutian adalah orang dari daerah abu-abu Nancheng. Dia sering mengambil tindakan di Jiangcheng selama periode ini, yang telah menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang di Jiangcheng. Aku khawatir. Kata Ma Hai dengan sedikit khawatir. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Lin yang tiba-tiba bertanya. Pernyataan ini penuh dengan kekecewaan. Napas Ma Hai tiba-tiba menjadi sesak, dan dia buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan Lin, saya akan menelepon Sutian sendiri. Saya tidak ingin melihat Anda bersikap malu-malu dalam melakukan sesuatu di masa mendatang, apakah Anda mengerti? Lin yang berkata dengan tenang. Mengerti. Mengerti. Ma Hai berkeringat deras. Cepatlah, aku akan pergi ke keluarga Luo sekarang. Kata Lin yang ringan, lalu membuka pintu 918. Xiao Dong. Yang, kakak Yang, Xiao Dong mengangkat wajah pucatnya dan memanggil dengan lemah. Bersihkan diri dan buka toko besok. Kata Lin Yang, lalu pergi. Baiklah. Baiklah. Kata Xiao Dong dengan gemetar. Tetapi baru saat itulah dia menyadari bahwa mobil yang dikendarai Lin yang sebenarnya adalah 918, salah satu dari 3 mobil hebat. Apakah saudara yang ini sebenarnya seorang tiran lokal? Dan pada saat ini, rumah keluarga Luo. Luo Qian dibawa ke aula klan oleh Luo Beiming. Berlututlah di hadapan leluhur kita dan renungkan kesalahanmu. Luo Beiming berkata dengan dingin sambil memunggungi Luo Qian. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa aku harus memikirkan diriku sendiri? Kata Luo Qian dengan marah. Beraninya kau membantah. Luo Beiming sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia pura-pura memukulnya, tetapi seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia menurunkan tangannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, berlututlah di sini dan pikirkan baik-baik. Aku akan mengatur agar kamu pergi ke sekolah selatan nanti, dan kamu akan kembali dengan Situ Jing hari ini. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah pergi. Itu bukan urusanmu. Teriak Luo Beiming. Kamu. Luo Qian marah. Pada saat itu, seseorang datang menuju pintu. Itu Situ Jing. Dia tersenyum tipis, senior Luo. Bisakah aku bicara dengan Luo Qian sendirian? Mendengar ini, Luo Beiming ragu sejenak, tetapi tetap mengangguk, baiklah, kamu harus melakukan beberapa pekerjaan ideologis padanya. Setelah itu, dia langsung meninggalkan aula klan. Di aula klan, hanya Situ Jing dan Luo Qian yang tersisa. Bab 105 Sampah. Melihat pemandangan ini, napas Luo Qian menjadi cepat dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kakek. Teriaknya tergesa-gesa. Tapi Luo Beiming sudah pergi. Pintunya tertutup. Sepertinya Luo Beiming masih sangat bijaksana. Situ Jing tersenyum tipis. Apa yang ingin kau lakukan? Luo Qian melangkah mundur berulang kali, bertanya dengan tubuhnya sedikit gemetar. Apa? Situ Jing membuka kipas lipatnya, terkekeh dan berkata, jangan khawatir, jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, aku tidak akan memilih tempat seperti ini. Luo. Qian diam-diam menghela napas lega, menggertakkan giginya dan melotot ke arah Situ Jing dan berkata, lalu apa yang ingin kau katakan padaku? Aku tidak ingin mengatakan apapun kepadamu, tetapi aku ingin memperingatkanmu sesuatu. Memperingatkan. Aku akan bertanya padamu dan hanya bertanya sekali saja, maukah kau kembali ke Nanpai bersamaku? Situ Jing bertanya dengan ringan. Tidak.
Luo Qian berkata hampir tanpa ragu, matanya tertuju pada Si Tujing, wajah kecilnya sangat serius. Namun begitu kata-kata itu diucapkan, wus! Sebuah tamparan keras menghantam wajah Luo Qian. Wah! Bekas tamparan merah terang langsung muncul di wajah Luo Qian. Dia jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kau memukulku. Luo Qian menatap Si Tujing dengan tak percaya. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Apa menurutmu aku tidak akan berani melakukan apapun padamu di keluarga Luo ini? Si Tujing tersenyum dengan mata menyipit, ada sedikit kekejaman di kedalaman pupil matanya. Kakekmu sudah memiliki kerja sama strategis yang sangat penting dengan sekolah selatan. Keluarga Luomu tidak akan menyinggung sekolah selatanku. Selama itu tidak berlebihan, keluarga Luomu tidak akan mengatakan sepatah kata pun, jadi jangan berharap keluarga Luo akan menyelamatkanmu. Memukuli orang. Tidak dianggap berlebihan. Luo Qian bertanya dengan mata terbelalak. Asalkan kau tidak memukulinya sampai mati, keluarga Luo dan sekolah selatanku bisa menyembuhkannya. Apa masalahnya? Lagi pula, kau akan segera menikah denganku dan kau adalah anggota keluarga situ. Aku memukulmu hanya sebagai cara untuk mendisiplinkan istriku. Siapa yang berani mengatakan apapun? Setelah suara itu berakhir, keluarga situ menamparkan wajah Luo Qian lagi. Nafas Luo Qian bergetar dan dia dengan cepat menghindar. Berani bersembunyi. Mata Si Tujia menampakkan kenikmatan yang membara dan ganas, lalu dia menendang Luo Qian lagi. Luo Qian terkejut dan ditendang di bagian perut. Dia merangkak di tanah karena kesakitan dan kesulitan untuk berdiri. Baru pada saat inilah Luo Qian menyadari bahwa keluarga situ memiliki kecenderungan untuk menganiaya orang lain. Dibandingkan dengan itu, dia lebih menikmati menyiksa dan memukul orang lain, dan dia lebih menikmati ekspresi menyakitkan yang ditunjukkan orang lain di hadapannya. Ini orang mesum. Benar-benar cabul. Luo Qian menggertakkan giginya, tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, dan dengan cepat berbalik dan berlari menuju tablet leluhur. Mau lari? Haha, kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, apa kualifikasiku, Si Tujing, untuk menjadi bawahanmu? Si Tujing mencibir, menyingkirkan kipas lipat, meraih sapu panjang di sampingnya, dan berlari ke arah Luo Qian. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, kecuali di kotak penyimpanan di tengah aula klan. Luo Qian masuk ke dalam kotak penyimpanan tanpa berpikir, tetapi kunci kotak itu rusak. Dia segera mengirim pesan kepada Lin Yang, lalu memegang erat pintu kotak itu dengan kedua tangan. Begitu kamu masuk ke keluarga situ, kamu harus belajar satu hal, yaitu, kata-kata suamimu adalah dekrit kekaisaran. Kamu harus melakukan apapun yang aku perintahkan. Jika aku menyuruhmu pergi ke timur, kamu tidak boleh pergi ke barat. Setelah suara itu jatuh, Si Tujing langsung memukul tangan Luo Qian yang memegang pintu kotak dengan tongkat. Rasa sakit yang luar biasa membuat Luo Qian terkesiap. Tolong! Luo Qian berteriak panik. Tetapi tidak seorang pun menjawab. Bahkan jika orang-orang di keluarga Luo mendengar teriakan minta tolongmu, mereka tidak akan menyelamatkanmu. Hentikan saja ide ini. Sekarang, merangkaklah keluar dan jilat sepatuku. Kau mendengarku? Kata Si Tujing sambil tersenyum. Sekalipun aku mati, aku tidak akan menuruti perintahmu. Teriak Luo Qian dengan susah payah. Namun baru saja dia selesai bicara, gagang sapu itu menghantamnya dengan keras lagi. Jari-jari Luo Qian yang terlihat dari celah itu langsung berubah menjadi biru dan merah, dan dia menggigil kesakitan. Kamu mau keluar atau tidak? Tanya Si Tujing sambil menyipitkan matanya. Kalian tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Teriak Luo Qian lagi. Tapi detik berikutnya. Wah! Gagang sapu itu terjatuh lagi. Ah! Rasa sakit yang hebat membuat Luo Qian tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Keluar dari sini atau tidak? Teriak Si Tujing sambil tersenyum sinis. Luo Qian menggertakkan giginya, tubuhnya gemetar kesakitan, tetapi dia masih memegang pintu erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Oke, oke. Aku ingin melihat seberapa lama tanganmu bisa bertahan. Hahaha. Raut wajah Si Tujing berubah menjadi ganas dan gila, dan sapu di tangannya menghantam jari-jari Luo Qian seperti badai. Retak. Luo Qian dapat dengan jelas merasakan suara ketika jarinya patah. Dia hampir pingsan kesakitan. Dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tok tok tok. Terdengar ketukan di pintu aula klan. Hah. Senyum Si Tujing membeku, dia mengerutkan kening dan melihat ke arah pintu. Siapa itu? Tuan muda situ, Tuan meminta Anda untuk datang sebentar. Suara keluarga Luo terdengar di luar pintu. Apa? Apakah Luo Beiming sedang merasa tertekan? Haha, baiklah, aku akan melepaskan nona mudamu hari ini. Setelah nona mudamu menikah, aku akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah ini dengannya. Si Tujing terkekeh, membuang sapu berdarah itu, berbalik dan berjalan keluar pintu. Begitu Si Tujing pergi, beberapa anggota keluarga Luo bergegas masuk.
Nona, Anda baik-baik saja? Seorang pembantu bertanya dengan suara berlinang air mata. Ah, aku baik-baik saja. Setelah Luo Qian menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis, lehernya miring dan dia pingsan. Cepat, bantu wanita itu membalut pakaiannya dan bantu dia turun untuk beristirahat. Beberapa orang berteriak tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, tangan Luo Qian dibungkus seperti pangsit dan dia dibantu ke kamar untuk beristirahat. Dia terbangun, tetapi wajahnya dipenuhi ketakutan. Si Tu Jing ini sangat bejat dan menakutkan. Jangan bicara tentang apakah Luo Qian harus menikah dengannya atau tidak. Dalam situasi ini, jika dia menikah dengannya, masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa bertahan hidup, bukan? Tubuh halus Luo Qian sedikit gemetar, dan dia telah membuat keputusan dalam benaknya. Melarikan diri. Harus melarikan diri. Kalau tidak bisa melarikan diri, bunuh diri saja. Dia tidak akan pernah menikahinya, apapun yang terjadi. Tetapi pada saat itu, pengurus rumah tangganya tiba-tiba bergegas masuk ke dalam kamar. Nona, silakan ikuti saya ke aula utama segera. Kata kepala pelayan dengan sungguh-sungguh. Apa? Luo Qian bertanya dengan gemetar. Tuan telah menyetujui mas kawin dengan tuan muda situ. Nona, silakan segera ganti pakaian, minum teh, lalu menikahlah dengan keluarga situ selatan. Begitu kata-kata ini terucap, Luo Qian seperti disambar petir dan berdiri di sana dengan tercengang. Kakek, apa kau begitu tidak sabar menunggu kematianku? Suara Luo Qian tercekat karena isak tangis. Nona, Tuan melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri dan demi kebaikan keluarga Luo. Saya harap Anda dapat mengerti dan bersabar dengan saya. Kepala pelayan tua itu berkata dengan suara rendah, lalu berkata kepada orang di sebelahnya, bantu nona muda itu mengganti pakaiannya dan bawa dia ke aula utama sesegera mungkin. Waktunya hampir habis, jadi jangan menunda. Setelah itu, dia keluar dari ruangan. Luo Qian dibantu berdiri dan dikenakan gaun pengantin seperti boneka. Namun dia jelas menolak untuk dimanipulasi, dan ketika dia berganti pakaian, dia diam-diam menyembunyikan gunting di lengan bajunya. Sekitar 10 menit kemudian, Luo Qian dibawa ke aula. Melihat ke-10 jari Luo Qian yang terbungkus kain kasa dan bekas telapak tangan di wajahnya yang belum memudar, ekspresi Luo Beiming tidak banyak berubah. Si Tu Jing sedang duduk di kursi, minum teh dan mengipasi dirinya sendiri. Saat dia melihat Luo Qian datang, ada rasa panas yang membara di matanya. Kakek, mengapa kakek memperlakukanku seperti ini? Luo Qian bertanya dengan mata penuh kesedihan dan air mata mengalir di wajahnya. Kakek juga punya kesulitannya sendiri. Pokoknya, kamu harus tahu kalau kakek tidak akan menyakitimu. Luo Beiming berkata dengan suara serak, baiklah, datanglah dan bersujudlah kepada calon suamimu dulu. Bersujudlah. Tidak mungkin. Sepertinya pelajaran tadi tidak cukup. Si Tu Jing meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum. Wajah Luo Qian berubah, dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan bersujud padamu. Oh, sudahkah kamu mengetahuinya? Baiklah, kemarilah. Si Tu Jing sedikit terkejut. Luo Qian tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi hanya berjalan menuju Si Tu Jing selangkah demi selangkah. Tetapi saat dia mendekati Si Tu Jing, Luo Qian tiba-tiba mengeluarkan gunting tersembunyi dari lengan bajunya dan menusuk Si Tu Jing dengan ganas. Pergi ke neraka. Xiao Qian. Nona. Orang-orang di sekitar merasa ngeri. Tidak seorang pun menyangka Luo Qian begitu berkemauan keras. Tetapi, Si Tu Jing tidak panik. Karena tangan Luo Qian terluka, dia tidak dapat memegang gunting dengan mantap. Saat gunting mendekat, Si Tu Jing tiba-tiba bertindak cepat, meraih gunting dengan punggung tangannya, lalu menusuk perut Luo Qian dengan keras. Astaga! Luo Qian terkejut, gunting itu menusuk perut bagian bawahnya, darah menetes ke bawah.